2. Menyatakan prase citra diri yang berkaitan dengan foto atau gambar dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemohon juga mendalilkan ketentuan norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dengan alasan tidak ada larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, jika dicermati secara saksama, yang diinginkan oleh pemohon sesungguhnya adalah adanya perluasan makna norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017 dengan menambahkan subjek hukum pihak lain ke dalam ketentuan norma aku tersebut selain subjek hukum sebagaimana yang telah secara tegas menjadi adresat pasal tersebut, yaitu pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD, Kabupaten Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye, dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024 telah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun permohonan perkara nomor 59 2024 tidak secara spesifik memohon pengujian norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017, namun oleh karena unsur pelaksana kampanye yang terdapat dalam pasal 269 ayat 1, pasal 270 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 271 UU 7 2017 memiliki irisan dengan makna konstitusionalitas yang sama dengan unsur pelaksana kampanye yang ada dalam pasal 286 ayat 1 UU 7 2017, di mana unsur pelaksana kampanye agar diperluas pemaknaannya termasuk setiap orang, dan hal tersebut sama dengan permohonan pemohon aku yang memohon agar pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye diperluas termasuk pihak lain. Oleh karena itu, meskipun pelaksana kampanye merupakan bagian dari subjek hukum dari norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017, hal tersebut memiliki esensi yang sama dengan pelaksana kampanye yang ada di dalam norma pasal 269 ayat 1, pasal 270 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 271 UU 7 2017 yang telah memaknai pelaksana kampanye adalah termasuk orang seorang atau setiap orang. Dengan demikian, terhadap pelaksana kampanye yang ada dalam pasal 286 ayat 1 UU 7 2017 agar dimaknai juga termasuk pihak lain, menurut Mahkamah dengan sendirinya telah terjawab sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59 2024, sehingga terhadap subjek hukum yang menjadi adresat lain dalam norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017, yaitu pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan atau tim kampanye, menurut Mahkamah hal tersebut juga dapat dianalogikan telah mencakup orang seorang, termasuk dalam hal ini adalah subjek hukum pihak lain sebagaimana dikehendaki oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon agar norma pasal 286 ayat 1 UU 7 2017 diperluas pemantakannya mencakup pihak lain adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon yang memohon agar norma pasal 286 ayat 2 UU 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak menjadi kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dan atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran, sehingga ketentuan pasal 286 ayat 2 menjadi berbunyi pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota yang terbukti melakukan pelanggaran dan atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu
dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota oleh KPU. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, jika dicermati secara saksama, yang diinginkan oleh pemohon sesungguhnya adalah adanya perluasan makna norma pasal 286 ayat 2 UU 7 2017 dengan menambahkan prase dan atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran. Dalam ketentuan norma pasal tersebut, ketentuan dalam norma pasal 286 ayat 2 UU 7 2017 yang menyatakan pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada S1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota oleh KPU. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemaknaan yang dimohonkan oleh pemohon dengan menambah prase dan atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran adalah penambahan pemaknaan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertian manfaat atau diuntungkan memiliki definisi yang relatif. Artinya, jika prase manfaat atau diuntungkan ditambahkan dalam norma pasal 286 ayat 2 UU 7 2017 justru akan mempersempit jangkauan dari adresiat sebagaimana dikehendaki dalam norma pasal aku. Padahal dalam perspektif penyelenggaraan pemilu, kampanye adalah bagian dari tahapan yang krusial di dalam mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlebih, menambahkan prase manfaat atau diuntungkan dalam norma pasal tersebut, di mana hal demikian berkaitan erat dengan adanya sanksi meskipun bersifat administratif. Hal tersebut sama halnya Mahkamah memasuki wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Sementara itu, terhadap norma pasal tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan antara lain melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon agar norma pasal 286 ayat 2 UU 7 2017 yang memohon ditambahkannya prase dan atau memperoleh manfaat atau diuntungkan oleh pelanggaran dalam norma pasal aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata berkenaan dengan ketentuan pasal 1 angka 35 UU 7 2017 sepanjang berkaitan dengan prase citra diri yang berhubungan dengan foto atau gambar peserta pemilu telah melanggar prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma pasal aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon, maka permohonan pemohon berkenaan dengan pasal 1 angka 35 UU 7 2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan berkenaan dengan norma pasal 274 ayat 1, pasal 280 ayat 2, pasal 281 ayat 3, pasal 286 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 299 ayat 1 UU 7 2017 telah ternyata sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon berkaitan dengan norma pasal-pasal tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan pleno atas fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase citra diri yang berkaitan dengan foto atau gambar dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai foto atau gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artificial intelligence.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 1:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ahmad Edi Supianto sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.